Ketum PKB Muhaimin Iskandar masuk dalam jajaran Kabinet Pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Menanggapi hal itu, mantan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan respon pedas. Dikutip dari tribunnews.com, respon itu disampaikan Anies saat ditemui di kawasan Universitas Indonesia pada Kamis 17 Oktober. Anies mengaku menghormati keputusan Caimin yang bergabung dengan Kabinet Prabowo Gibran. Namun ia kembali menegaskan prinsip yang dipegang dalam proses berkontestasi pemilu 2024. Adapun Anies berpasangan dengan Caimin, lantas mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan jika memang kalah dalam kontestasi sudah seharusnya berdiri di luar kelompok yang menjuarai perlombaan. Sebaliknya Anies menegaskan kelompok yang kalah tidak ikut jadi bagian dari para pemenang. Anies pun mengatakan prinsip itu sedang ia lakukan saat ini. Meski begitu, Anies tetap menghormati keputusan dari pihak lain, termasuk Caimin. Momen haru tercipta saat Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono pamit jelang akhir masa baktinya. Dengan menuntaskan baktinya selama 45 tahun secara simbolis, Basuki Hadi Mulyono tak lagi menggunakan topi bututnya. Dikutip dari Warta Kota, momen haru itu tercipta saat pria akrab disapa Pak Bas pamit kepada jajarannya pada Selasa 15 Oktober lalu. Video tersebut menjadi sorotan publik lantaran Pak Bas menangis hingga terbata-bata saat berpamitan. Tak sendirian, Pak Bas ditemani sang istri yakni Kartika Basuki. Ia pun mengaku sedih saat berpamitan lantaran Kementerian PUPR merupakan rumahnya. Setidaknya 45 tahun Basuki Hadi Mulyono mengabdi di Kementerian PUPR. Di sisi lain, Pak Bas berharap pejabat di Kementerian PUPR selanjutnya bisa menjaga nama instansi tetap kredibel dan amanah. Ia juga berterima kasih kepada jajaran di Kementerian PUPR atas kerja sama selama 45 tahun. Sementara beredar video lain memperlihatkan momen perpisahan Pak Bas dengan jajarannya. Video itu diunggah oleh akun TikTok Toto Dwi Hartanto pada Kamis 17 Oktober. Terlihat Pak Bas menangis terseduh-seduh sembari melambaikan tangan ke jajarannya. Kami mohon pamit. Ini rumah saya. Presiden Joko Widodo akan kembali pulang ke Solo, Jawa Tengah setelah menghadiri pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto pada Minggu 20 Oktober lusa. Pihak istana telah menyiapkan skenario kepulangan Jokowi via darat maupun udara. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana pada Jumat 18 Oktober mengatakan, istana menyiapkan kendaraan mobil Alphard hitam untuk digunakan Presiden Jokowi meninggalkan istana setelah purna tugas. Mobil tersebut memiliki plat khusus yakni AD1JKW. Kendaraan tersebut akan dipakai Jokowi pulang ke Solo jika berkenan melalui jalur darat. Namun jika lewat jalur udara, mobil tersebut akan mengantarkan sampai bandara. Pihak istana telah menyiapkan opsi apabila Jokowi memilih pulang menggunakan pesawat komersil. Ari pun menekankan bahwa Jokowi dan Ibu Iriana Jokowi akan tetap dikawal oleh pasukan pengamanan Presiden setelah tidak menjabat. Adapun kepulangan Jokowi disambut meriah oleh warga Solo. Selain itu, Kecamatan Banjarsari Solo juga memeriahkan kepulangan Jokowi dengan panggung hiburan dan kesenian daerah. Istri Kaisang Pangarep Erina Gudono kembali menjadi sorotan seusai mengunggah potret makan sushi mewah omakase di rumah sakit. Kini diduga mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyindir Erina Gudono. Sindiran itu dituliskan Anies Baswedan melalui akun X pada Jumat 18 Oktober. Anies menuliskan cuitan terkait keinginannya makan sushi bersama anak dan istri. Lantas, Anies meminta netizen memberikan rekomendasi sushi yang enak, halal, dan berada di Jakarta. Pasalnya, Anies tidak ingin makan sushi melalui just tip atau jasa titip. Mantan Capres nomor urut 1 itu juga meminta agar netizen tidak perlu merekomendasikan sushi mewah seperti omakase. Sementara cuitan ini dituliskan seusai heboh Erina pamer makan mewah di rumah sakit. Diketahui Erina membagikan melalui story Instagram terkait kejutan dari Kaisang pada Kamis 17 Oktober. Adapun kejutan itu yakni mendatangkan chef Jepang untuk menyajikan makan mewah omakase seusai Erina melahirkan.
Hal ini menuai sorotan publik lantaran makanan itu dibanderol mulai dari 2 juta hingga 13 juta rupiah.